dalam ibadahnya. Ibu Hajah Mai selaku pemangku manakib saat ini yang memberikan uang khidmat kepada kami untuk melakukan khidmat pada pagi hari ini, senantiasa segala kebutuhannya, segala hajatnya Allah kabulkan, dan seluruh keluarganya diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Para petugas manakib, petugas otaman, para MC, dan seluruh ikhwan wal akhwat di seluruh dunia yang sedang menuju hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala kasir min ibadihil mu'minin. Pada pagi hari ini saya dimampukan untuk menyampaikan khidmat ilmiah yang semestinya saya menyampaikan dengan HP saya, berhubung HP saya sedang di opnam. Jadi kami pakai HP istri untuk menyampaikan khidmah pada pagi hari ini. Sudah hampir 9 hari tidak hadir di tempat manakib yang mulia ini. Tiada lain dan bukan sedang diperintah oleh Guru Agung untuk menyebarkan manakib di bumi Nias di Sumatera Utara. Tepatnya di Nias Barat, di Nias Timur, dan Nias Selatan yang kami kunjungi pada saat itu. Dan ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Perlu diketahui di daerah Nias itu Islamnya hanya 1,1%. Dan kami menyampaikan bahwasannya perjalanan dari Jakarta sampai ke bumi Nias itu dari Soekarno-Hatta perjalanan ke Medan Kuala Namu kurang lebih hanya 2 jam. Dari Kuala Namu transit menuju ke daerah Gunung Sitoli. Dan kita di tempat itu baru mendarat untuk yang keduanya itu kurang lebih 3 jam. Tapi perjalanan untuk ke daerah yang kami tuju untuk mengembangkan manakib atas perintah Guru Agung adalah masih jaraknya 6 jam lagi dari Gunung Sitoli tersebut. Sehingga harus lewat daerah-daerah yang memang luar biasa untuk kami sampai ke tempat tersebut. Di samping setiap per 300 meter kami hanya bisa melihat yaitu gereja-gereja yang bertebaran dan masjid hanya ada di daerah-daerah tertentu dan dua kampung saja hanya baru ada 2 masjid. Itu yang menjadi suatu cambuk untuk kami agar kami bisa mengembangkan di bumi Nias tersebut. Dan alhamdulillah kami bisa mengenalkan kepada mereka semua apa yang dibawa oleh kami, perintah dari Guru Agung kami Pangersa Aba Aus. Bahwasannya setiap manusia harus kenal kepada Tuhannya. Setiap jiwa harus tahu tujuan kehidupannya. Karena tiada lain dan tiada bukan, pasti kita akan sampai kepada hal-hal yang memang harus kita temui tersebut. Walaupun perjalanan itu kami sudah dijajal karena di daerah sana itu masih banyak ilmu mistik dan baru masuk saja sudah ada ilmu mistik. Tapi karena diperintah oleh Guru Agung dan itu semua karomah dari Guru Agung tanpa ada robitoh dan basiroh yang Allah tunjukkan kepada kami, pasti kami tidak akan bisa kembali ke sini, ke daerah Jakarta ini. Inilah pentingnya kita berobitoh kepada Guru Agung dan membuka rasa kita, batin kita, basyiroh kita, agar kita tidak sembarangan untuk sampai ke tempat hal-hal yang memang harus kita ketahui dari tingkah lakunya, dari adatnya, dari semua pergaulannya. Dan itu, alhamdulillah, Guru Agung memperjalankan kami. Dan maaf, pada pagi hari ini saya tidak menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan namanya manakib dalam hal ini kitab Fadhailus Suhur, tapi hanya sebagian besar aja saya sampaikan.
Tapi tujuannya pada pagi hari ini akan menyampaikan apa yang telah kami lakukan di sana sebagai bahan untuk kita semua. Bahwasannya kita melihat masih banyak saudara-saudara kita yang masih minim dalam jumlah penduduknya yang muslim di daerah tersebut, tapi mereka kuat untuk menjalankan istiqomah beribadah kepada Allah. Walaupun dari sekian besar, 1,1% tersebut yang beribadah mungkin cuma 0,3%. Karena hidup mereka itu melaut, ada di laut Pantai Nias tersebut yang berhubungkan langsung dengan Laut Cina Selatan. Alhamdulillah Guru Agung mengantarkan ke sana bagaimana kami bisa untuk berkomunikasi kepada warga-warga tersebut. Dan kami bisa melobi Kepala Ketua MUI Nias Barat, Nias Selatan, dan juga Ketua Muhammadiyah dan Ketua NU. Dan pas hari Jum'ah Ba'da Asar, mereka telah menerima haknya. Tetapi kami sudah berjalan kemana-mana. Yang pertama kami dipinta untuk menyampaikan talqin zikir kepada penduduk yang sudah diguna-guna oleh orang lain di tempat tersebut. Tapi barokah karomah guru mursyid, Allah bisakan orang tersebut untuk mengucapkan kalimat tersebut. Kalimat la ilaha illallah terhujam dalam pribadi mereka. Dan mereka sehat. Bukan satu, dua, tiga. Maka itu kita datangi. Perlahan ke rumah penduduk. Tidak kami duduk saja, tapi kita datang. Panjang sana ke penduduk di sana. Agar mereka mengenal kasih sayang dari guru mursyid kepada mereka. Agar dada mereka, hati mereka bergetar ingat kepada Allah. Malah di sana kami dipertemukan dengan para tetua-tetua adat yang memang mereka ingin tahu apa itu zikrullah, apa itu manaqib. Dan kami jelaskan. Yang pertama kami jelaskan kepada mereka bagaimana kelahiran daripada guru agung kami. Dalam bahasa tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka kami kenalkan betapa mulianya guru agung kita semua dilahirkan ke muka dunia ini dari seorang rahim wanita yang soleha, yaitu Ibu Siti Muslihat, yang dilahirkannya beliau 2 tahun sebelumnya. Beliau sudah diberikan isyarah ibunya kedatangan kakeknya Syekh Muhammad Datul Kafi bahwa ia akan punya anak yang harus bernama Abdul Gaus dan sudah mendapatkan laduni. Syukur-syukur dipesantrenkan. Tidak dipesantrenkan pun sudah mendapatkan ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana kami ceritakan riwayat beliau sampai beliau saat ini. Dan memang viral berita-berita kita di sana. Sehingga kita harus berusaha untuk menetralisir viral-viral yang tidak baik tersebut kepada mereka. Tapi itulah konsekuensi dalam dakwah. Dalam dakwah itu kita tidak mengenal takut, tidak mengenal risau. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gentar. Walaupun masuk ke dalam hutan yang hanya satu orang lewat. Dan di situ masih banyak ular dan masih banyak buaya. Tapi kami tidak takut, tidak gentar. Karena apa? Kami sedang mengemban misi dari Guru Agung untuk menyampaikan kalimat tauhid ke bumi nias tersebut. Agar mereka bukan hanya nias bernias, tapi juga berhias dengan namanya lafaz zikir yang selalu terlantun dalam pribadi-pribadi masing-masing. Dan maaf, hampir saja saya tidak pulang. Karena apa? Orang saya meminta saya menikahi orang di sana. Tapi apa yang saya katakan kepada mereka? Mereka berkata, Kiai tinggal di sini saja. Tinggal pilih wanita mana yang mau dipilih. Tinggal kami sampaikan kepada mereka. Yang penting Kiai ada di sini. Apa kata saya bilang? Menurut guru saya, Pangersa Abah Sepuh, jinahnya seorang Kiai adalah nyandung.
Jadi jinahnya seorang kiai adalah nyandung. Maka saya sampaikan kepada mereka bahwasannya saya tidak diperbolehkan oleh guru saya untuk menikah lagi. Karena cukup satu saja. Kalau dua takutnya bohong, apalagi tiga, satu aja sudah sering bohong, apalagi tambah lagi satu. Itu sampai seperti itu. Saking mereka namanya cinta kepada para mubalik, para ulama yang mereka sampaikan dari dada-dada orang-orang yang soleh, dari guru agung sampai kepada mereka. Kita kembali. Di sana bukan saja hal-hal mistis terjadi, tetapi bagaimana ekonomi mereka betul-betul kurang. Bagaimana mengangkat ekonomi di sana. Bagaimana membuka cakrawala berpikir mereka agar mereka bukan hanya mengandalkan laut saja sebagai petani ataupun sebagai nelayan, tetapi bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada mereka agar mereka tahu bahwasannya banyak rizki-rizki dari Allah yang ada di hadapan mereka, dari sayur-sayuran, dari buah-buahan, dari apapun yang dihamparkan. Maka paling tidak kami memberikan edukasi kepada mereka, pencerahan kepada mereka. Walaupun maaf, kemarin saya datang pun dengan 4 orang ke sana, 4 orang itu bukan ahli manakib, bukan yang ahli manakib, bisa baca Al-Quran tidak, tidak pernah baca tanbih, tidak pernah namanya tawasul, apalagi baca mangkobah. Maka sebelum sampai di jalan, saya pun sudah namanya membriefing mereka untuk mereka menghafalkan cara membaca solawat, cara membaca tanbih, cara tawasul, dan cara membaca mangkobah. Itu tantangan yang pertama dari diri sendiri-sendiri. Dan kami rombongan, ternyata rombongan itu belum mampu untuk menyampaikan sebagai petugas di dalam manakib tersebut. Jadi betul-betul ini Abah berikan kepada kami untuk bisa kuat untuk menjalankannya. Maka sebelum berpergian juga Abah mengatakan, Jung, doa Abah. Ada doa Abah, ada doa guru, itulah kekuatan yang luar biasa buat kami untuk sampai ke sana. Walaupun nyebur ke laut, sehingga HP sekarang masih di opnam. Tapi inilah keluar biasaan dari guru kita. Membentangkan kalimat tauhid bukan hanya di bumi yang namanya sudah tersebar, tapi bumi orang-orang Islam yang belum tersebar. Itu yang paling penting. Bagaimana kita menempatkan nanti mubalik di sana agar mereka bisa mengembangkan Islam yang hanya 1,1% bisa berkembang lebih banyak lagi. Itu pun sudah ada dari hal tersebut orang yang menjadi mu'alaf pada saat itu. Itu keluar biasaan yang Allah berikan, yang Allah bentangkan kepada kita. Bahwasannya apapun yang diperintahkan oleh guru kita, baik secara lahiriah dengan maklumatnya, walaupun secara batiniah, secara rasanya, kita harus dapat melakukan sebagai mana mestinya, sekuat apapun. Karena dalam bahasanya, ketika kita menebarkan manakib, manakib kalau kita jabarkan adalah bahasa Arab atau adalah jalan di atas gunung secara lugat bahasa Arabnya atau tanjakan. Di dalam bahasa Sunda artinya adalah tingkatan. Istilahnya upgrading, upgrade, di upgrade. Jadi seseorang yang memang biasa bermanakib, dia harus siap jalan di atas gunung, di dalam hutan, di atas laut. Tujuannya untuk upgrade, untuk namanya istilah kita nanjak, makin kuat kita berjalan. Tak ada rasa takut sama sekali. Maka di situ dikatakan istilah manakib ma'urifa bihi minal kisah lil hamadati wal ahlaki kamidati. Perkara yang sudah diketahui bahwa keluarnya perkara itu dari hal yang terpuji, dari budi pekerti yang baik, bisa disebut juga dengan keagungan. Maka saya jabarkan seperti itu, bahwasanya manakib bagaimana kita menunjukkan keagungan budi pekerti daripada guru agung kita agar kita sadar. Karena dalam manakib tersebut ada riwayat, ada keramat, ada wasiat.
Maka bagaimana riwayat itu disampaikan kepada mereka, cerita orang-orang soleh, bagaimana keramat-keramatnya. Karena di sana harus tunjukkan keramat dahulu, bukan namanya riwayat, tapi keramatnya dulu saya sampaikan kepada mereka bahwasannya ada orang mulia, bukan dukun, bukan tukang tenung, tapi mereka itu mampu untuk menciptakan yang Allah perintahkan sesuatu yang kita tidak duga secara akal pikiran kita dan ditunjukkan dengan kesolehan mereka, dengan namanya ibadah mereka, maka mereka menjadi orang-orang yang soleh. Apa pernah mengatakan ada rumahnya sama, kebunnya sama, kamar mandinya sama, garasinya sama. Atau dikatakan ada namanya satu satu keluarga, misalnya yang satu namanya sama Wahyu dengan Wahyu, agamanya Islam, ilmunya sama, apa yang sama, tapi yang membedakannya apa? Ada zikirnya. Kalau rumah yang tidak ada zikirnya, maka rumah itu seperti rumah hantu. Tapi rumah yang ada zikirnya, maka di situ ada keagungan Allah. Begitu pula manusia, ilmunya sama, keluar dari Mesir, dari Kairo, dari apapun. Dan namanya sama, dan jabatannya sama. Tapi bila mereka berdua duduk, mereka berbeda. Yang satu seperti manusia yang hidup, yang satu lagi seperti manusia yang mati. Maka itu yang menjadi pegangan untuk kita semua. Dimanapun, kapanpun kita diperintah oleh guru kita, harus siap dan mampu untuk menjalankannya. Bukan kita yang bergerak, bukan kita yang menyampaikan, tapi ini adalah keagungan dari guru agung kita untuk menebarkan rahmatalil alamin, rahmat seluruh alam, agar kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa sami'na wa ata'na, dan kita dengar, kita laksanakan apa yang diperintah oleh guru kita. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, bila ada penyampaian yang kurang benar. Yang benar hanya milik guru agung kita semua. Yang salah karena kelalaian daripada kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.